Tales of Herding Gods, Chapter 58. Orang-orang di halaman meningkat jumlahnya. Mereka dari segala bentuk dan ukuran dan mereka semua memiliki profesi yang berbeda. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki sekarang adalah bahwa mereka semua melihat ke atas pada bangunan kayu yang benar-benar bobrok, yang sekarang dipenuhi dengan ribuan lubang. Akhirnya, Master Balai Kayu dipukuli hingga seluruh bangunan kayu runtuh ke tanah. Di tengah bangunan yang runtuh, seekor naga hijau melingkari tubuhnya dan dia meninju kayu yang hancur yang terbang ke arahnya saat dia berjalan ke gedung kedua. Bang, bang, bang. Bangunan kayu itu bergetar terus-menerus seolah-olah binatang buas besar mengamuk di dalam gedung. Bangunan kedua tidak lebih baik dari yang pertama, karena dindingnya meledak dengan sosok-sosok yang berterbangan satu demi satu. Qin Mu berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Jelas bahwa dia menyerap pengalaman pertempuran, meningkatkan kesadaran pertempuran dan keterampilannya setelah mengalahkan Aula Master satu demi satu. Gemuruh. Bangunan kedua runtuh dan mengangkat debu ke udara. Qin Mu kemudian melanjutkan ke gedung ketiga. Malam itu jatuh. Di desa Sekte Iblis Surgawi, baskom batu di atas pilar batu diisi dengan minyak yang mudah terbakar dan dinyalakan. Di dalam desa terang seperti siang hari namun di luar desa gelap gulita. Begitu cahaya di desa bersentuhan dengan kegelapan, lampu di desa akan dikonsumsi oleh kegelapan. Itu adalah dua dunia yang berbeda di dalam dan di luar desa. Di antara cahaya yang berapi-api, lebih dari 300 Master Aula dari Sekte Iblis Surgawi berdiri di desa saat mereka mengangkat kepala dan melihat bangunan kayu terakhir. Ada total 9 bangunan kayu. Setiap bangunan memiliki 40 ketua aula yang menjaga 40 kamar. Sekarang, Qin Mu telah berjuang menuju gedung ke-9 dan akan mencapai puncak. Tuan Muda Mu belum beristirahat sepanjang hari dan malam, kan? Chathouse Hall Master menjawab dengan lembut. Dia mulai berkelahi sejak pagi dan selain makan siang dan makan malam, sepertinya dia belum berhenti berkelahi. Wind Reading Hall Master berkata, sudah hampir pagi dan dia akan mencapai puncak gedung ke-9. Bukankah energi dan ki vitalnya tampak terlalu banyak? Tampaknya dia tidak menghabiskannya sama sekali. Selain itu, staminanya sangat kuat sehingga menakutkan. Namun, beberapa orang di lantai atas gedung ke-9 juga tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Di lantai atas, keempat orang itu adalah 4 pilar besar dari semua 360 Master Aula, naga hijau, burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam. Keempat aula ini berhubungan dengan 4 badan roh agung dan oleh karena itu, Master Aula yang dipilih adalah talenta luar biasa yang dipilih dengan cermat. Keempat aula ini memiliki kekuatan bela diri terkuat di antara 360 aula. Master Aula lainnya semua memiliki bakat mereka sendiri dan mengelola satu profesi sedangkan keempat aula ini hanya bertanggung jawab atas kecakapan pertempuran. Dalam sejarah Sekte Iblis Surgawi, sebagian besar sesepuh pelindung sekte berasal dari 4 aula ini. Bahkan beberapa Master Kultus datang dari 4 aula ini. Ruangan tempat Qin Mu masuk adalah kamar White Tiger Hall Master. White Tiger Vital Ki berspesialisasi dalam ketajaman dan tidak dapat dipecahkan. Kembali ketika Master Kultus, Li Tianxing, terbunuh dengan menyedihkan pada malam pernikahannya, dan Nyonya Kultus telah menghilang dengan kitab suci warisan Kultus, 4 Master Aula besar semuanya dilatih oleh Patriark Sekte Iblis untuk mengambil alih sebagai Master Kultus berikutnya. Meskipun dia tidak mengharapkan mereka untuk dapat memperluas Sekte Iblis Surgawi, dia ingin mereka tidak ditelan oleh kekaisaran perdamaian abadi. Meskipun 4 Master Aula besar tidak mencapai antisipasi dari Patriark Kultus Iblis, mereka semua memiliki pertumbuhan kekuatan yang menakjubkan. Meskipun Master Balai Harimau Putih telah menyegel harta suci lainnya dan membiarkan harta karun ilahi embrio rohnya terbuka, dia masih merupakan musuh tangguh yang belum pernah ditemui Qin Mu sebelumnya. Wanita ini telah menyempurnakan ki vitalnya menjadi benang ki vital yang sangat tahan lama. Namun, dia tidak mengembangkan metode apapun dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Benang ki vitalnya sendiri adalah pedangnya. Hampir tidak mungkin untuk melihat benang ki vitalnya dengan jelas. Ketika Qin Mu melangkah ke dalam ruangan, White Tiger Hall Master memiliki benang ki vitalnya yang memanjang dari 10 jarinya dan menutupi seluruh sudut ruangan, membuat Qin Mu sulit untuk berjalan.
Tubuhnya seperti iblis wanita yang mempesona di reruntuhan besar. Dia sangat fleksibel dan bergerak bebas di dalam ruangan. Ujung jarinya memiliki gelombang dan gelombang pedang ki vital yang menembak ke segala arah menuju Kinmu. Itu tampak seperti kukunya, namun juga tampak seperti pedang fleksibel yang bisa mengontrol panjangnya dengan bebas. Bergerak seperti kucing, dia sangat gesit di ruangan kecil. Entah itu dinding atau langit-langit, semuanya seperti tanah datar baginya. Pertempuran ini sangat melelahkan. Kinmu menggunakan pisau pembantaian babi untuk memotong benang ki vital yang bagus di dalam ruangan, tetapi setiap helai sangat tahan lama dan sulit untuk dipotong. Selanjutnya, Master Balai Harimau Putih terus memasang lebih banyak utas dengan tangannya yang terpercaya, melumpuhkan Kinmu untuk bertahan melawannya. Di sisi lain, Master Balai Harimau Putih dapat bergerak bebas di kamarnya dan bahkan menggunakan anggota tubuhnya untuk berdiri di atas benang ki vitalnya, berjalan ke sana kemari seolah-olah dia sedang terbang. Menggunakan ki vitalnya sebagai benang, pedang fleksibelnya sangat aneh. Itu bisa melengkung ke segala arah dan bahkan menekuk 18 kali, menunjukkan bahwa skill pedangnya juga tidak lemah. Kinmu berulang kali terluka, karena dia harus berhati-hati terhadap benang ki vitalnya serta pedang ki vitalnya, membuatnya sangat melelahkan baginya. Apakah itu keterampilan tinju matua atau keterampilan kaki cacat, dia tidak dapat mengeksekusinya. Selain itu, skill pisau butcher tidak bisa dilepaskan dengan benar karena semua halangan. Dengan demikian dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akhirnya, dengan tusukan pedangnya, pedang kayu itu berhasil mengenai dada Master Balai Harimau Putih bahkan setelah pedang itu terbelah menjadi dua oleh benang ki vitalnya. Itu menjepitnya ke dinding dan mengirimnya keluar dari bangunan kayu ketika dinding itu hancur. Kinmu mengangkat pisaunya untuk memotong semua benang ki vital di ruangan itu dan kemudian mengambil obat untuk dioleskan pada dirinya sendiri sebelum membalut lukanya. Duduk, dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan memakan makanan yang disediakan di kamar. Ketika rasa sakit dari tubuhnya telah mereda, staminanya juga pulih sedikit. Melanggar beberapa papan, dia menggunakan pisau pembantaian babi untuk mencukurnya menjadi pedang kayu dan meletakkannya di punggungnya sebelum memasuki kamar sebelah. Dia telah mengalahkan 357 kamar dari 360 kamar. Sekarang dia ditinggalkan dengan 3 kamar terakhir. Stamina dan kemauannya telah mencapai batas maksimumnya. Suara dengungan di kepalanya seperti keributan 1000 orang. Dia belum pernah begitu lelah sebelumnya dan dia ingin berbaring di lantai untuk tidur lebih dari apapun. Bahkan embrio rohnya tidak seaktif sebelumnya dan kurang vitalitas. Dia tidak lagi berpegang pada keinginannya tetapi dari cara bertarung mekanisnya, untuk bertarung dengan mengandalkan instingnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, orang-orang ini tidak dapat mengambil Nenesi yang telah membesarkannya. Orang tuanya mungkin telah memberinya kehidupan, tetapi Nenesi yang telah menyelamatkan hidupnya dan membesarkannya dengan susah payah. Nenesi adalah ibunya dan kerabat terdekatnya. Di kamar sebelah, Master Balai Naga Hijau datang. Ketika dia melihat Kinmu berjalan mendekat, dia mengerutkan kening, "Tuan mudamu, kamu tidak terlihat baik-baik saja, tidak perlu terburu-buru. Kamu selalu bisa istirahat dulu." Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Kinmu mengangkat tangannya dan menusuk ke depan. Dalam sekejap, pedang kayu itu terbang lurus ke arah tubuh Master Balai Naga Hijau dan meledakkannya. Dalam keadaan linglung, Kinmu berbalik dan mengangkat kakinya secara mekanis, perlahan berjalan ke kamar sebelah. Bang! Dinding kayu di kamar sebelah meledak terbuka saat Master Aula Kura-Kura Hitam menggunakan perisai kura-kura hitamnya untuk memblokir pedang Kinmu. Namun, dia tidak menyangka kekuatan mengerikan yang tersembunyi di pedang itu akan meledakkannya juga. Kinmu perlahan berjalan keluar dari ruangan ini dan pindah ke kamar sebelah dengan langkah kaki yang berat. "Tuan mudamu, aku bisa menunggumu istirahat dulu." Bang! Kinmu menikam ke depan dan mengirim Vermilion Bird Hall Master terbang. Selesai. Kinmu bingung. Tiba-tiba, semua kekuatannya yang tersisa merembes keluar dari tubuhnya dan kakinya menjadi lemas, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Di kejauhan, dia bisa mendengar derak naga ayam dari desa lansia penyandang cacat. Itu adalah suara yang dibuat naga ayam setelah bertelur. Namun, pemuda itu terlalu lelah dan tertidur lelap segera setelah itu. Pada saat ini,
Embrio rohnya dengan panik menyerap cahaya keemasan di harta karun embrio rohnya dan jatuh tertidur juga. Kinmu tidak tahu berapa lama dia tidur. Ketika dia bangun dalam keadaan linglung, dia tampaknya melihat kepala desa dan apoteker dan mendengar suara mereka dari atas seolah-olah mereka sangat jauh. Tidak terlalu masalah, hanya saja dia terlalu lelah. Kinmu kemudian tertidur kembali. Dia bangun beberapa kali dan melihat banyak wajah di sampingnya. Kadang-kadang itu Nenesi, di lain waktu itu adalah patriark muda dari Sekte Iblis Surgawi. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak punya energi dan sekali lagi tertidur. Ketika Kinmu bangun lagi, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya tetapi dia berenergi. Luka di tubuhnya juga sudah berkeropeng dan mulai mengelupas. Pasti apoteker mengoleskan kembali salep padanya. Dia kembali duduk dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa dia masih berada di kamar Vermilion Berthold Master dan sekitarnya sunyi tanpa suara. Embrio rohku tertidur lagi. Kinmu memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa selain embrio rohnya diam, tidak ada masalah besar, oleh karena itu dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan mencoba berdiri. Mendukung dirinya sendiri di tangga, dia perlahan berjalan ke bawah. Setiap gerakan dan setiap langkah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di ototnya. Ketika dia akhirnya mencapai lantai pertama dengan susah payah, dia berjalan keluar dari bangunan kayu dan mengangkat kepalanya untuk melihat dan terpana oleh pemandangan itu. Desa Sekte Iblis Surgawi dipenuhi dengan orang-orang dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Dia telah melihat semua 360 Master Aula dan mereka semua ada di kerumunan. Selain Aula Master, ada juga wajah-wajah asing. Ada pekerja kuat setinggi 30 yard, tetua berambut putih, penjaga kiri dan kanan yang serius, 4 Raja Surgawi Sekte Agung, dan 8 pengawas agung. Mereka berdiri atau duduk dan mereka semua menunggu dalam diam tanpa mengeluarkan suara. Melihat Kinmu berjalan keluar dari bangunan kayu, mereka semua bangkit satu demi satu dan menatap Kinmu dengan ekspresi serius. Patriark muda dari kultus iblis berdiri di pintu masuk desa bersama kepala desa, apoteker, matua dan yang lainnya. Nenesi juga berdiri di sana dengan ekspresi rumit saat dia melihat Kinmu. Tiba-tiba, 4 tetua membungkuk dan suara mereka yang bergema menembus awan, 4 Raja Surgawi Sekte Agung dari kultus suci memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. Kinmu menatap kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, lebih banyak suara terdengar serempak. Penjaga kiri dan kanan dari kultus suci memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. 8 pengawas agung dari kultus suci memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. 12 sesepuh pelindung sekte dari kultus suci memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. Suara yang bahkan lebih bergema terdengar. Itu adalah suara memekakkan telinga dari semua 360 Master Aula yang berteriak serempak. 360 Master Aula dari kultus suci memberi hormat kepada Tuan Muda Sekte. Kapan Kinmu pernah melihat tontonan seperti ini sebelumnya? Dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan menatap kepala desa, Nenesi dan yang lainnya dengan memohon. Namun, mereka tetap di tempat mereka dan melihat dari jauh. Anak laki-laki gembala dari desa lansia penyandang cacat menenangkan diri dan tiba-tiba bersikap tenang saat dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan berbicara dengan langkah mantap. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih, Tuan Muda Sekte. Chapter 59. Di pintu masuk desa, kepala desa, matua, tuli, buta dan yang lainnya melihat upacara di sebelah dengan linglung dengan emosi yang melonjak di hati mereka. Siapa yang mengira kultus terbesar dari jalur iblis, Sekte Iblis Surgawi dengan reputasi yang mengesankan, akan menyambut master kultus masa depan mereka di tempat yang begitu terpencil? Seorang master kultus muda yang bahkan belum berusia 12 tahun? Menyaksikan hal ini terus membuat mereka merasa seperti sedang menonton kisah sebuah legenda, bahkan sinar matahari yang indah bersinar dalam berbagai warna. Nenesi tiba-tiba menangis dan tersedak, dia akan meninggalkan kita. Ini adalah hal yang baik, Nenek. Apoteker tersenyum hangat, anak yang masih muda akan selalu tumbuh suatu hari nanti. Mereka harus terbang keluar untuk melihat dunia yang luas dan melawan angin dan ombak, meninggalkan rumah mereka untuk melihat bahaya dari dunia luar. Kami tidak akan pernah bisa membuatnya tetap berada di sisi kami para lansia cacat selama sisa hidup kami.
Blind memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan tenang, legenda dimulai dari langkah pertama yang dia ambil dari desa. Dengan senyum di wajahnya, bisu membuat beberapa tanda tangan dan tuli tertawa, kamu benar, masa depan Muir pasti akan lebih menarik daripada kita. Tepi sungai Surging River. Beberapa kapal megah dan mewah berlayar dan berhenti di tepi sungai. Penduduk desa-desa iblis surgawi mulai pergi satu demi satu. Beberapa melakukan perjalanan jauh melalui langit sementara yang lain mengambil kapal dan pergi. Beberapa bahkan berubah menjadi binatang aneh dan memasuki hutan sementara beberapa berubah menjadi api dan air untuk pergi. Mereka semua memiliki kemampuan unik mereka sendiri dan Kinmu terpesona. Dia mungkin telah mengalahkan mereka di alam embrio roh, tetapi dia sendiri tidak memiliki semua kemampuan aneh dan langka ini. Selamat tinggal, Tuan Muda Sekte. Seorang wanita melambai padanya sebelum jatuh ke belakang ke sungai dan berubah menjadi genangan air. Kinmu melambai kembali. Dia tidak tahu apakah mereka orang baik atau orang jahat. Dia hanya tahu dia telah menjadi master kultus muda mereka begitu saja. Akankah dia masih bertemu mereka ketika dia meninggalkan reruntuhan besar? Pemujaan suci kami telah memasuki reruntuhan besar 40 tahun yang lalu untuk mencari nyonya kultus dan sekarang pencapaian kami yang baik telah mencapai kesimpulan yang sukses. Saudaraku, nyonya kultus, kamu harus tahu pemujaan suci kita tidak bergerak selama 40 tahun terakhir dan tidak memiliki pemimpin pemujaan untuk mengendalikan situasi. Tanpa tulang punggung kita, kultus suci kita hari ini sudah dalam bahaya. Patriark muda juga berdiri untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala desa dan Nenesi. Sekarang Tuan Kultus muda dipilih, itu hanya bisa menenangkan keinginan orang untuk sementara tetapi tidak untuk waktu yang lama. Eternal Peace Imperial Preceptor memperhatikan kultus suci kami dan ingin menundukkan kami untuk bekerja untuknya. Dengan saya masih hidup, saya dapat menunda ini terjadi selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ketika Master Kultus muda tumbuh dewasa, dia harus meninggalkan reruntuhan besar dan menjadi master kultus dari kultus suci kita secara resmi. Kepala desa memandang Nenesi. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, jangan khawatir, Patriark. Karena saya telah membunuh seorang master kultus, saya akan mengembalikan satu kepada Anda. Dia akan pergi ke kultus suci ketika dia dewasa dan mengambil alih pemerintahan sesuai keinginanmu. Patriark muda memanggil penatua disiplin dan memberi hormat kepada semua orang sebelum berbalik. Berjalan menuju sungai Surging, pria tua dan muda yang mengenakan tunik kain dan sepatu jerami melangkah ke sungai, bepergian. Blind memegang tongkat bambu dengan kedua tangannya saat dia bernyanyi dengan keras, bergema di antara dua tepi sungai Surging. Satu mantel, satu topi, satu perahu kecil, satu benang panjang dan kait 1 inci, satu lagu bahagia dengan satu toples anggur, satu orang memancing di satu aliran mata air. Patriark Sekte Iblis, Anda dan saya sudah tua dan saya tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, selamat tinggal. Di sungai, Patriark muda itu menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melambai, selamat tinggal semuanya. Haha. Dia juga mulai bernyanyi dengan keras, 800 orang tua menganggur di rumah, penuh dengan ambisi yang tidak pernah berhenti, naik ke surga setelah kematian, awan masih mengapung dan air masih mengalir. Blind memuji, seperti yang diharapkan dari Patriark Sekte Iblis, tidak peduli dengan hidup dan mati. Berpikir bahwa hidupnya telah selesai dan dengan tersenyum memandang rendah perubahan di dunia manusia dari surga setelah kematiannya. Philek dengan santai berkata, ini adalah Grandmaster. Anda tidak jauh dari mencapai kerangka berpikir ini, buta. Dia masih sembrono. Tuli tertawa, buta hanya tahu bagaimana membaca ayat secara membabi buta tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Syairnya sama sekali tidak cocok dengan situasi atau pemandangan. Di sisi lain, puisi Devil Cult Patriarch cocok dengan situasi dan pemandangan tanpa kehilangan kepahlawanan apapun. Blind tergagap, kamu tidak tahu puisi dan kamu hanya mengkritik. Semua orang tertawa keras. Kinmu juga memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat semua orang yang optimis ini. Mereka semua mungkin cacat dalam beberapa hal, tetapi semangat mereka sangat kuat dan sehat. Kerabatku. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan bergelombang mengalir keluar dari jantung alisnya. Hati Kinmu tersentak dan dia segera melihat ke dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan tertegun sejenak.
embrio rohku telah terbangun lagi. Ini adalah ketiga kalinya embrio rohnya terbangun. Yang pertama adalah ketika kesadarannya telah menyatu dengannya. Kedua kalinya adalah ketika dia mengamati api dan air di bengkel di mana embrio roh memiliki kebangkitan kedua setelah terdiam. Kali ini, setelah pengalamannya dengan 360 kamar di mana embrio roh telah menyerap semua cahaya keemasan di harta suci dan jatuh tertidur lagi. Namun, tidurnya kali ini sedikit lebih lama dan baru terbangun sekarang. Perubahan apa yang akan dibawa oleh kebangkitan ini? Bangun lagi? Semua orang memiliki ekspresi aneh ketika Qin Mu memberitahu mereka tentang kebangkitan ketiga embrio rohnya. Kepala desa, apoteker, ekspresi matua menjadi semakin aneh. Embrio roh orang lain hanya perlu dibangkitkan sekali, jadi mengapa embrio roh Qin Mu terus terbangun dan mati? Apakah 4 tubuh roh agung juga terbangun 3 kali? Qin Mu bertanya. Semua orang saling menatap mata dan menggelengkan kepala sebelum melihat kepala desa serempak. Kepala desa tidak bisa menahan rasa sakit kepala saat dia menggerutu pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika Qin Mu terbangun sekali, tetapi terbangun dari waktu ke waktu juga merupakan misteri yang tak terduga baginya. Itu tubuh Tuan. Kepala desa terbatuk dan menyalahkan tubuh Tuan karena kurangnya pengetahuannya. Bukankah kalian semua kekurangan terlalu banyak pengetahuan? Apa yang disebut teknik untuk overload body? Tubuh Tuan 3 teknik eliksir. Apa 3 ramuan itu? Kebangkitan pertama berarti ramuan pertama, kebangkitan kedua berarti ramuan kedua dan kebangkitan ketiga berarti ramuan ketiga. Sekarang Muer telah terbangun untuk ketiga kalinya, itu berarti bahwa teknik 3 eliksir tubuh tuannya memiliki pencapaian kecil. Kamu tidak boleh sombong, Muer. Qin Mu segera menganggukkan kepalanya. Aku pasti tidak akan sombong. Apoteker tampaknya tersenyum. Bagaimana jika Muer terbangun untuk keempat kalinya? Apakah itu akan menjadi 4 eliksir? Kepala desa menjadi marah karena penghinaan. Dia ingin menerkamnya dan menusuknya di kedua tulang rusuknya. Namun, apoteker tidak salah. Bagaimana jika embrio roh bocah ini benar-benar terbangun untuk keempat kalinya? Bagaimana dia bisa berbohong saat itu? Uhuk, Muer. Apa perbedaan yang kamu rasakan tentang kebangkitan ketigamu? Kepala desa mengubah topik dan bertanya. Qin Mu mengalami embrio rohnya secara menyeluruh dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah lautan cahaya keemasan jauh lebih tipis dari sebelumnya. Laut emas sangat tipis sekarang dan cahaya keemasan di lautan emas tampaknya tidak dapat menghasilkan diri mereka sendiri secara otomatis. Setiap bit yang diserap oleh embrio roh berarti itu menjadi lebih rendah. Qin Mu mengeksekusi ki vitalnya dan embrio rohnya juga memobilisasi ki vitalnya. Kadang-kadang, itu adalah naga hijau yang melingkari tubuhnya, sementara di lain waktu dia ditutupi oleh kura-kura hitam atau akan menumbuhkan sayap di punggungnya. Ki vitalnya akan berubah sesuai keinginannya dan tidak lagi harus mengamati api dan air. Qin Mu memberitahu semua orang dan mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak dapat memahami perubahannya. Ini adalah hal yang baik. Kepala desa menghela nafas dan berkata, kebangkitan ketiga dari embrio roh tubuh Tuan memungkinkan dia untuk mengubah atributnya sesuka hati. Dalam pertempuran, ini akan memungkinkan dia untuk dengan mudah melepaskan kekuatan berbagai gerakan dan itulah keajaiban dari teknik 3 eliksir tubuh Tuan. Semua orang menganggukkan kepala. Apoteker hendak mengatakan sesuatu tetapi ditatap oleh kepala desa. Dia hanya bisa menyimpannya sendiri saat dia mengutuk kepala desa diam-diam. Aku akan melihat bagaimana kamu berbohong ketika Qin Mu terbangun untuk keempat kalinya. Gas meninggalkan hidung Anda seperti asap, membersihkan bagian dalam tubuh dan pikiran Anda, membuat dunia bulat, yang benar-benar kosong, seperti kaca. Di bawah air terjun lembah awan giok, suara anak muda yang sedang membaca bisa terdengar dari gubuk jerami. Melihat ke jendela, orang bisa melihat seorang pemuda berusia 14 hingga 15 tahun memegang sebuah buku saat dia berjalan-jalan di gubuk sambil membacanya. Seekor rubah dengan bulu seputih salju membuat tatapannya tertuju padanya. Pemuda itu adalah Qin Mu dan rubah putihnya adalah Hulinger, iblis besar dari lembah awan giok. Tidak lama kemudian, napas Hulinger menjadi lebih panjang dan 2 gas putih, yang seperti asap, bergerak masuk dan keluar saat dia menarik dan menghembuskan napas. Ki vital Hulinger telah menjadi kaya dan lembut.
Kualitas ki vitalnya telah mencapai alam yang sangat tinggi dengan napasnya yang seperti asap. Sudah 2 tahun 8 bulan sejak Sekte Iblis Surgawi berkunjung. Musim dingin baru saja berlalu dan semua kehidupan kembali. Itu masih musim dengan musim semi yang dingin di udara. Permukaan Surging River belum mencair sepenuhnya saat es yang pecah mengalir di sungai. Liku-liku sungai akan sering terhalang oleh es. Semakin banyak es yang menumpuk, semakin tinggi, dan akhirnya akan membentuk danau yang dibendung. Ini akan menyebabkan air menumpuk dari waktu ke waktu dan ketika dinding es tidak bisa lagi menahan dinding, banjir besar akan terjadi dan menenggelamkan banyak orang dan binatang aneh saat mengalir ke hilir. Beberapa hari ini, Blind, Granny Sea, Kriple dan yang lainnya pergi ke hilir untuk mencari bendungan agar mereka tidak ada di desa. Oleh karena itu, Kinmu keluar untuk mencari Hulinger dan menjelaskan kitab suci kepadanya. Dalam 2 tahun, fisiknya hampir menyusul Blind, meskipun dia masih lebih pendek dari apoteker yang memiliki tubuh menjulang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh hutan dari luar jendela. Kinmu menutup buku itu dan meletakkannya kembali di rak buku. Rubah putih juga dikejutkan oleh teriakan di bawah. Saat mereka melihat keluar, mereka melihat seekor binatang besar yang tingginya lebih dari 30 yard berlari menuju gubuk jerami mereka. Binatang besar itu memiliki lempengan tulang di sekujur tubuhnya dan berlari seperti guntur. Itu memiliki kepala naga dan kaki gajah. Itu adalah gajah naga, mutan yang lahir dari naga dan gajah. Namun, di punggung gajah naga, ada keras setan hitam pekat yang duduk di atasnya. Itu tinggi dan kokoh dan memiliki tongkat biksu dengan 12 lingkaran emas saat ia mengendarai gajah naga menuju gubuk jerami dengan agresif. Hulinger segera melompat di depan Kinmu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum meniup ke depan. Wus! Hembusan angin kencang bertiup langsung ke arah gajah naga dan kera iblis. Ekor Hulinger bergoyang dan embusan angin kencang menjadi lebih panik saat mulai berputar dan berubah menjadi tornado yang menyapu gajah naga dan kera iblis ke langit. Kera iblis melompat dari punggung gajah naga sementara kedua tangannya memegang tongkat biksu yang semakin lama semakin besar. Hakhara! Kera iblis meraung keras dan datang menghantam seperti gunung kecil. Kedua tangannya mencengkeram erat tongkat biksu dan menusuknya ke tanah. Arus angin kencang langsung melonjak ke segala arah, menghancurkan mantra tornado rubah kecil itu. Kera iblis mengeluarkan tongkat biksunya dan melompat seolah-olah sedang terbang dan mengangkat tongkat biksunya untuk menghantam Hulinger. Namun, itu hanya mendengar suara keras saat Kinmu mengangkat tangannya dan menghalangi gerakan Hulinger. Pada saat ini, Hulinger melompat dan meludahkan angin yang seperti bilah melengkung sepanjang 3 meter. Saat 6 hingga 7 bilah melengkung terbang di udara, mereka tidak menyerang kera iblis tetapi sebaliknya, terbang menuju Kinmu.